Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Daily Street Project. Hari ini gue akan sharing tentang bagaimana teman-teman bisa memulai menjual foto dan video teman-teman secara online dan menjadi kontributor Shutterstock yang sukses. Sebenarnya ada banyak ya situs-situs agensi yang bisa menjual foto dan video secara online, kayak Adobe Stock, eStock, Pond5 dan lain-lain. Tapi di sini gue bahas Shutterstock aja dulu ya, karena traffic di sini paling rame. Oke, kita kenalan dulu nih sama Shutterstock. Shutterstock adalah agen stok foto yang memungkinkan teman-teman menjual foto dan video teman-teman ke seluruh dunia. Saat teman-teman mendaftar ke Shutterstock kontributor, teman-teman bisa mengupload foto dan video teman-teman dan itu bakal tersedia untuk dibeli oleh pelanggan Shutterstock yang membutuhkannya. Untuk mendaftar ke kontributor Shutterstock, teman-teman bisa langsung ke link yang gue cantumkan di deskripsi ya. Teman-teman perlu membuat akun dan mengisi beberapa informasi dasar tentang diri seperti nama lengkap, nama tampilannya. Ini boleh bebas, tapi gue saranin pakai nama asli aja. Lalu alamat email, password, minimal itu 8 karakter, kombinasi huruf dan angka ya. Selanjutnya checklist di sini dan checklist captcha-nya. Selanjutnya pilih next. Nah, kalau udah, verifikasi akun kita di email yang udah kita daftarkan tadi. Kalau udah nemu pesan dari Shutterstock kontributornya, pilih tulisan warna biru ini untuk verifikasi emailnya. Nah, kalau berhasil muncul keterangan gini. Pilih berikutnya. Nah, setelah kita berhasil membuat akunnya, kita diarahkan untuk mengisi alamat rumah dan negara tempat tinggal teman-teman. Sesuai KTP ya. Kalau udah, kita bisa langsung aja nih upload foto atau videonya. Tapi gue saranin buat isi form pajak dulu ya. Kalau teman-teman bukan warga negara Amerika, teman-teman harus mengisi formulir pajak saat mendaftar ke Shutterstock. Ini untuk memastikan supaya teman-teman nggak dikenakan pajak Amerika atau penghasilan teman-teman nantinya. Untuk caranya, teman-teman bisa lihat video di sini ya setelah video ini selesai supaya nggak kepanjangan. Untuk mendapatkan bayaran atas penjualan teman-teman di Shutterstock, teman-teman harus membuat akun PayPal dulu. PayPal adalah sistem pembayaran online aman yang memungkinkan teman-teman mengirim dan menerima uang dari orang lain. Teman-teman bisa cari aja ya tutorialnya di YouTube atau Google. Kalau gue bahas di sini, takutnya kepanjangan juga. Jadi untuk sebagai gambaran aja, kalau udah berhasil membuat akun, ya teman-teman wajib bikin akun PayPal. Nah, kalau udah jadi nih akun PayPalnya, tinggal kaitkan dengan Shutterstocknya. Caranya pergi ke account setting, payout information. Di bagian payout metode ini, pilih PayPal. Terus isi email akun PayPal teman-teman. Minimum payoutnya itu isi $35 aja. Jumlah pembayaran minimum di Shutterstock adalah $35. Ini berarti teman-teman nggak akan dibayar sampai teman-teman memperoleh setidaknya $35 dalam penjualan. Saat teman-teman upload foto ke Shutterstock, penting untuk memastikan bahwa foto tersebut berkualitas tinggi dan menarik bagi pembeli. Ini ada beberapa tips untuk membuat foto yang disukai pembeli. Gunakan kamera berkualitas tinggi. Kalau teman-teman adanya kamera HP, teman-teman bisa setting kualitas terbaik di HP teman-teman. Caranya pergi ke setting, pilih rasionya yang 4:3 atau kualitas tertingginya. Hindarin rasio yang lainnya ya, kayak 1:1 atau 16:9. Banyak kontributor pemula yang belum paham settingan ini. Asal jepret, ketolak. Pas ditanya settingan HP-nya, ternyata belum disetting dengan benar. Nah, kalau udah, aktifin gridnya supaya kita bisa gampang ngatur komposisinya. Oke, sekarang kita pergi ke setting. Kita geser. Garis kisinya ini diaktifin. Kalau tadi masih off, kita onin. Garis kisi ini fungsinya untuk membantu kita mengatur komposisi. Nah, nih garis kisi itu yang garis-garis. Setelah itu aktifin HDR-nya. HDR-nya ini kalau misalnya masih nonaktif, kita aktifin supaya dynamic range-nya itu lebih tajam. Nah, bisa dilihat ya, tonjolkan gambar Anda dengan mengambil lebih banyak detail di area yang terang dan gelap dari jepretan Anda. Selanjutnya, ambil foto dalam pencahayaan yang baik. Pencahayaan yang kurang bisa menyebabkan foto yang kita ambil blur dan noise. Kenapa bisa begitu? Karena saat pencahayaan kurang, kamera otomatis setting shutter speed-nya ke mode rendah. Shutter speed yang rendah ini, kalau kamera kita bergerak sedikit, bisa mengakibatkan motion blur. Dan ISO otomatis setting ke tinggi. Nah, kalau ISO tinggi, bakal muncul titik-titik putih ini. Itu yang dinamakan noise. Oke, ini gue setting ke mode Pro. Terus di sini ISO dan shutter speed-nya gue setting ke mode auto nih. Kita lihat ya, kalau misalnya cahayanya itu gua kurangin, kita lihat otomatis ISO-nya itu dia akan setting di tinggi. ISO 500 tuh dia menggunakan ISO 500 dan shutter speed-nya itu dia ke rendah ya, sepertiga 30. Coba kita redupin lagi. Nah, ini mati nih. Dia ISO-nya itu 4000 nih naik. Ini bener-bener bahaya ya buat foto. Bisa noise banget nih. Dan shutter speednya itu dia 1/10. Ini slow speed banget. Dimana kalau misalnya slow speed, dia kalau misalnya kita gerak dikit nih, dia akan
terjadi motion blur. Dan kalau misalnya ISO-nya naik, tadi kan ada yang 500 sampai 1000 ya, itu dia nantinya akan muncul bintik-bintik putih atau noise. Nah, di sini kita terangin lagi lampunya. Coba kita usahakan ISO-nya itu serendah mungkin ya, supaya noise-nya itu dikit. Nah, ini kalau misalnya kita setting ISO-nya di rendah nih, kita setting manual, terus setting ke rendah, misal 100. Nah, shutter speed-nya ini dia otomatis naik nih per 45. Coba kita naikin lagi, tuh dia otomatis shutter speed-nya tuh dia naik ke tinggi. Nah, pokoknya jangan sampai foto di shutter speed rendah dan ISO di tinggi. Patokannya ISO tinggi itu di atas 500 dan shutter speed rendah itu di bawah 60. Teman-teman ikutin cara ini, insya Allah bisa approve. Selanjutnya ambil foto yang menarik dan kreatif. Kalau mau foto atau video kita cepat laku, bikin yang menarik dan sekreatif mungkin. Karena kontributor Shutterstock ini banyak ya, dan dari seluruh dunia. Kalau kita bikin foto seadanya aja, gimana mau bisa bersaing? Coba kita cek. Misal foto Jakarta. Terus pilih top foto. Tuh, lihat, ada banyak kan foto yang udah terpublish di web Shutterstock. Dan bisa lihat sendiri ya, kualitas fotonya nggak main-main. Nah, di sini gue asumsikan teman-teman itu fotografer pemula ya, menggunakan device handphone. Sebelum melakukan pemotretan, teman-teman harus kunci exposure-nya dulu. Caranya, tekan yang lama di area objeknya, sampai muncul tanda kuning ini. Nah, ini berarti dia exposure dan fokusnya itu ke lock. Ini kalau misalnya kita ganggu nih, tuh dia exposure itu dia nggak akan berubah dan fokusnya itu dia akan tetap di bungkus Indomie ini. Nah, sekarang kita foto aja langsung. Oke, dapat. Selanjutnya kalau kita udah dapat fotonya, wajib diedit. Edit foto sebatas basic correction aja, kayak exposure, kontras dan lain-lainnya. Hindarin warna yang terlalu lebay atau grading yang aneh-aneh, atau pakai filter-filter gitu. Bikin warnanya senatural mungkin aja. Nah, sekarang kita ke bagian editingnya. Untuk bagian editing, ini kan gue dapat nih foto nih satu. Kita menggunakan aplikasi Snapseed. Biasanya gue menggunakan Adobe Lightroom, cuman ada satu fitur di Snapseed yang ngebantu banget. Kita share dan pergi ke Snapseed. Nah, kita lihat di sini nih ada cacat nih di foto gue. Di area pojok kanan bawah ini dia ada hitam-hitam nih, ada noda hitam. Itu nanti bisa kita hilangin. Terus di atas sebelah kiri bungkus Indomie ini dia ada cahaya pantulan dari lampu ini nih. Nah, ini nanti akan gue hilangin juga. Kalau ada teman-teman pakai karton yang nggak glossy kayak begini. Kalau yang karton glossy kayak begini dia akan mantulin cahaya ya. Kalau bisa yang karton kertas aja. Ini karena gue adanya ini ya udah gue pakai ini aja. Nah, sekarang kita coba hilangin noda-noda yang tadinya ya. Kita pergi ke healing. Terus kita sapu di area yang kotornya. Tuh, dia hilang tuh. Dan sekarang kita hilangin pantulan dari cahaya lampu ini ya. Kita perbesar. Oke, geser. Oke. Nah, hilang ya. Oke, ini kita oke dulu. Sekarang kita pergi ke poles gambar. Nah, untuk editnya kita sebatas ngilangin noda aja sama exposure aja, basic koreksinya aja ya. Kecerahannya kita tambahin dikit, terus kontrasnya kita tambahin dikit, saturasinya tambahin dikit, ambience-nya tambahin dikit, highlight-nya juga tambahin dikit supaya putihnya bersih. Dan shadow-nya kita gelapin dikit. Oke. Nah, ini udah selesai. Kalau udah, kita selesai aja. Nah, ini yang before afternya ya. Ini before yang sebelah kanan dan afternya yang sebelah kiri. Bisa dilihat ya, nodanya hilang dan pantulan cahayanya juga hilang. Dan warnanya juga lebih bersih ya, lebih keluar. Oke, sekarang kita bahas cara uploadnya ya. Setelah mengambil foto atau video, teman-teman bisa upload ke Shutterstock kontributornya. Kalau misalnya teman-teman mau submit lewat website via HP, teman-teman pergi ke Chrome, terus login. Nah, teman-teman pilih tanda plus ini aja nih, yang lingkaran merah ini. Oke, terus upload media. Terus select multiple file, dan pilih filenya yang mau di-upload ya.
gambar, snapseed. Nah, ini kan yang tadi. Oke, ini gue tahan dulu, tekan yang lama dan pilih. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman mau submit lewat aplikasi, teman-teman pergi ke aplikasinya, Shutterstock Contributor, terus pilih tanda ini. Oke, pilih yang gambar plus ini, pilih galeri, dan pilih fotonya. Oke, tekan yang lama dan pilih. Dah, itu aja. Setelah itu yang paling penting lagi adalah isi metadatanya. Deskripsi dan keyword ini penting. Percuma kalau foto kita bagus tapi nggak ditemukan buyer. Jadi tenggelam aja gitu. Usahakan foto kita selalu muncul di page pertama. Gue jujur paling males sih isi metadata ini. Tapi ya harus dilawan. Nah, kalau cara gue biasanya buka web Shutterstock versi pelanggan yang logonya merah ini, terus ketik nama foto yang relate sama foto kita yang mau diisi metadatanya. Misal di sini gue ada foto logo halal. Nah, ketik deh di web Shutterstocknya halal. Nah, kalau udah muncul dan nama foto yang sama kayak punya kita, langsung aja buka, pergi ke deskripsinya, kita copy dan modif sedikit. Teman-teman bisa menggunakan bantuan Google Translate. Biasanya gue tambahin selective focus atau soft focus. Pokoknya jangan plek-ketiplek sama ya. Amati, tiru, modifikasi. Keyword pun sama. Di Shutterstock ini kita bisa langsung copy. Di sini ada fiturnya buat copy keyword. Kita klik dan paste di metadata foto kita. Nanti ada yang bilang nih, Bang, nggak boleh tuh nyomot punya orang. Lah, kalau nggak boleh, kenapa Shutterstock bikin fitur copy keyword? Tapi sih bisa mungkin tetap modif lagi ya. Di bagian ini, kalau foto teman-teman terdapat wajah yang dapat dikenali atau terdapat logo, nih kayak gini nih. Teman-teman butuh model rilis untuk yang wajah dikenalinya atau property rilis untuk logo. Kalau mau dijadikan komersil. Untuk cara membuat model rilis, bisa lihat di video ini ya. Tapi kalau malas bikin model rilis, centang editorial aja. Dengan catatan, di bagian deskripsi harus dicantumkan tempat dan waktu. Kayak gini. Selanjutnya, pilih kategorinya sesuai foto. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk menghasilkan uang dari foto dan video, gue merekomendasikan teman-teman untuk mendaftar ke Shutterstock Contributor hari ini juga. Cara bagus untuk mengisi waktu luang teman-teman. Apalagi yang hobi motret. Daripada fotonya cuma dapat like, mending dapat dolar kan. Kalau teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini ya. Dan pastikan subscribe untuk lebih banyak video seperti ini. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.